Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik, hidayah serta inahnya jualah sehingga kita mampu bertemu sapa pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupanya juga kita haturkan keharibaannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat hingga pengikut beliau ila yaumil akhir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sauki dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Banjarmasin semester 1 dengan NPM 3062056215. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi pendidikan Pancasila dengan pokok bahasan pengantar pendidikan Pancasila yang mana diampu oleh Ibu dosen Dr. Hajah Ida Rusdiana MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengantar pendidikan Pancasila. Kita masuk ke bagian pertama yaitu konsep dan juga urgensi pendidikan Pancasila. Seperti nilai di masyarakat. Percaya kepada Tuhan dan juga toleran, saling gotong royong, tolong menolong, bermusyawarah, solidaritas dan lain sebagainya. Dan juga betapa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti masalah narkoba, terorisme, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, kesadaran pajak, dan masih banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kita masuk menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Agar mana kita tahu apa sih fungsinya belajar Pancasila. Pancasila ya sebagai dasar negara kita atau falsafah kita. Yang mana di sana bagaimana kita saling harga menghargai sesama bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan juga antar golongan. Kita memahami norma-norma yang berlaku, ideologi Pancasila. Dan juga dalam perguruan tinggi harapannya mahasiswa bisa berkontribusi untuk membangun semangat pejuang terdahulu mempertahankan ideologi bangsa dengan saling menghamati, belajar dan terus belajar. Kita masuk ke bagian sumber historis, sosiologis, yuridis dan juga nilai politik pemerintahan. Sumber historis ini kita diajak flashback ke masa lalu, sejarah, peristiwa kelam, yaitu mungkin kita tahu sendiri peristiwa G30 SPKI, pertumpahan sama anak bangsa hanya karena perbedaan pendapat, kepentingan yang mana tidak dimusyawarahkan. Artinya kita jangan sampai kejadian seperti ini kita sama anak bangsa saling bertumpah darah, saling adu jotos, saling menyakiti satu sama lain. Seharusnya kita saling bergandengan tangan menyatukan bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, tentram, aman dan juga damai. Dan juga sumber sosiologis, bagaimana kita berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya harapannya dengan belajar pendidikan Pancasila kita mampu menerangi bagi orang lain. Karena pada hakikatnya sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang paling bermanfaat di antara kamu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah jadi dengan demikian dengan adanya kita bisa membawa nilai-nilai moral, nilai-nilai bagus, baik itu nilai edukatif, agama dan juga lain sebagainya. Dan adapun nilai yuridis. Yuridis ini berkenaan tentang hukum. Indonesia sendiri disebut-sebut sebagai negara hukum, yang mana kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dengan tidak melanggar norma-norma baik itu di masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Dan juga sumber politik, yaitu tentang kaidah, tuntunan pedoman negara, penguasaan, sumber daya negara dan lain sebagainya. Kita masuk lagi ke dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pada 1 Juli 1947, pidato Bung Karno
mengatakan tentang lahirnya Pancasila. Lalu seiring berjalannya waktu, pada 5 Juli 1959, yaitu dekret presiden, terjadi perubahan signifikan yang mana akhirnya pendidikan Pancasila berdiri sendiri di perguruan tinggi dengan minimal 2 SKS serta dilaksanakan bersama dengan PKN minimal 3 SKS. Dan juga tantangan bagaimana bentuk format pendidikan Pancasila diselenggarakan agar menarik dan juga efektif, karena mana kita bisa menarik minat orang dan juga efektif bagaimana seberapa efisiennya apa yang kita jabarkan, apa yang kita sampaikan tersebut tanpa harus bertele-tele. Bagaimana kita memanusiakan manusia, jadi manusia yang memanusiakan manusia, mampu memberikan manfaat. Dan juga terakhir, esensi dan juga urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Seperti satu pertama, esensi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, sejarah bangsa Indonesia, dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika, dan dasar nilai pengembangan ilmu. Dan juga urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan di masa akan datang. Seiring berjalannya waktu dan juga teknologi yang semakin pesat, bagaimana kita bisa menyaring dan memilah yang mana yang baik dan yang mana pun tidak, dengan membentengi diri kita dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjadi terarah menjadi manusia sesungguhnya, baik lahir maupun batin. Ya, seperti saya katakan tadi, hidup itu nyala. Mungkin kesimpulan yang dapat kita tangkap ialah bagaimana kita berguna bagi orang lain dan juga tidak membuat kerusakan di lingkungan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan juga apa yang sampaikan dapat memberikan manfaat baik dunia maupun wal akhirat. Dengan ini saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata dan lain sebagainya. Dan jika ada lebihnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.